Halo, Selamat datang di Ifet Podcast. Hari ini saya Ziza sebagai host bersama dengan Ibu Gita Maulida selaku Kaprodi dari Pendidikan Agama Islam. Silahkan monggo Ibu perkenalin diri dulu biar teman-teman calon mahasiswa tahu nih. Ini Ibu Gita ibu cantik dari mana sih? Masya Allah. Oke, semuanya halo. Perkenalkan saya Gita Maulida Nanda Utami. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Kalau mahasiswa biasanya panggil saya Bu Gita, begitu ya. Ya, saya dikenal dengan nama Bu Gita. Bu Gita ini salah satu dosen muda yang ada di Universitas IPS, teman-teman. Jadi terlihat masih mirip-mirip mahasiswa nih. Terlihat dari aksesorisnya masih tuing-tuing ya. Ini dalam rangka HUT RI ya. Jadi Hari Kemerdekaan ya. Ini meriah banget nih atas kita juga nih. Oke, kita sini mau ngobrol-ngobrol tentang Prodi Pendidikan Agama Islam nih Ibu. Pasti yang utama dan teman-teman pengen tahu adalah di pendidikan agama Islam itu kita akan belajar apa aja sih Bu Gita? Gitu. Oke, khususnya di pendidikan agama Islam di Universitas IPS Semarang, pastinya yang pertama kita akan belajar tentang terkait agama Islam ya, karena anak jurusannya Prodi Pendidikan Agama Islam gitu betul. Ya. Banyak yang akan kita pelajari, mungkin salah satunya terkait tentang tafsir, begitu ya, tentang akidah, kemudian tentang banyak sekali ya, ada tasawuf, begitu, usul fikih dan macam-macam. Kemudian tapi di FAI juga tidak hanya belajar agama saja Mbak Aziza, gitu. Kita juga belajar tentang bagaimana digital juga ya, karena kan sekarang kita sudah di era digital, jadi tentunya kita tidak akan ketinggalan zaman juga pasti. Luar biasa, bener nih Bu. Generasi saat ini tuh kebanyakan cari informasi ya, terutama tentang agama juga itu dari platform digital gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bu peran lulusan PAI ini dalam menghadapi hal tersebut gitu, menghadapi teman-teman yang cari informasi melalui digital kayak YouTube, Facebook, TikTok dan lain-lain itu Bu, gimana Bu? Pastinya untuk menghadapi dunia digital saat ini ya, yang mana pemuda sekarang itu lebih banyak mencari informasi melalui platform-platform digital ya, di internet ya. Sebenarnya digital itu kan tidak semuanya menjadi negatif ya Mbak Ziza ya, bisa menjadi positif asalkan bagaimana kita bisa memfilter begitu ya, bagaimana memfilter informasinya begitu, dan juga bisa mencari informasi yang sesuai begitu kan. Kemudian juga apalagi sebagai mahasiswa dulu ketika kuliah kan pasti banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan guru oleh dosennya, dan juga referensi-referensi yang bisa dijadikan mereka bahan untuk nantinya disampaikan kepada masyarakat begitu Mbak Aziza. Nah, jadi pastinya yang kami akan lakukan kepada mahasiswa kami adalah yang pertama untuk memfilter sumber informasinya dulu Mbak Aziza jadi supaya lebih siap gitu menghadapi perubahan gitu ya begitu. Luar biasa teman-teman. Jadi di sini nggak cuma dari pendidikan agama Islam tapi juga di compare ya Bu ya sama modernisasi saat ini gitu, sama perubahan zaman saat ini. Terus nih Bu, sama keunggulan dari program studi PAI ini Bu, yang membuat lulusannya tuh punya peluang besar gitu untuk bersaing di dunia kerja. Jadi nggak cuma di bidang pendidikan aja, mungkin bisa juga di bidang-bidang lain. Itu apa sih Bu kira-kira? Oke, karena kita kan di sini tidak hanya belajar terkait tentang pendidikan agama saja ya Kak ya. Kita tadi juga saya menyampaikan kita belajar tentang ya digital juga, digitalisasi begitu ya. Kemudian juga sesuai dengan visi misi kita itu kan adalah jiwa teknopreneur betul sekali kan. Nah, makanya mahasiswa kami juga akan diajarkan bagaimana mencari peluang di luar sana nanti ketika lulus begitu ya, terkait mungkin dunia usaha begitu ya, usaha, tapi pastinya usaha yang halalan thayyibun begitu ya. Contohnya kayak gimana tuh Bu Gita misalnya? Ya, jadi misalkan bisa juga nanti lulusan kami itu bisa menjadi seorang dai ya, seorang pendakwah, kemudian juga bisa membuka mungkin sekolah-sekolah Islam begitu kan, itu kan malah bisa membuka lowongan begitu ya untuk masyarakat sekitar ya yang membutuhkan begitu kan Kak Aziza gitu. Oke, jadi nggak cuman kita kerja tapi kita juga buka lapangan kerja gitu ya Bu, untuk teman-teman yang lagi butuh lowongan gitu-gitu. Wah, luar biasa. Jadi diri untuk technopreneurship banget nih Bu, untuk bersaing di dunia kerja gitu. Iya betul. Jadi kan tidak hanya belajar agama saja kan. Iya betul sekali. Gitu. Jadi nggak cuma di lingkup pendidikan aja ya. Seperti yang kita tahu, pendidikan pasti nanti arahnya mengajar gitu. Ternyata enggak juga. Kita bisa buka lapangan kerja sendiri. Kita bisa punya technopreneurship di sini. Jadi kita bisa bersaing dengan teman-teman di luar sana gitu. Oke Bu Gita, terus gimana sih hubungan antara pendidikan agama Islam dengan kebutuhan kerja saat ini nih Bu? Terutama dalam cetak pendidik-pendidik yang mampu nih menghadapi karakteristik yang relevan di era saat ini gitu. Baik.
Oke, untuk hubungannya ya, kita pastinya mempersiapkan mahasiswa kami sebelum lulus itu bisa menghadapi dunia kerja ya, yang pasti akan berbeda sekali di dunia perkuliahan ya Kak Iya. Aziza ya. Ya, salah satunya mungkin bisa melalui apa yang namanya kegiatan belajar mengajar di kelas, begitu ya. Praktik-praktik begitu, kemudian selain mereka belajar agama, mereka kan juga tadi saya sampaikan belajar tentang digital Iya, begitu. betul sekali. Kemudian di PAI juga belajar tentang psikologi, bukan, Oh tentang iya? psikologi juga ya. Jadi nanti Oh, luar dikaitkan dengan biasa. pendidikan agama begitu Oke. kan. Nah, kita juga belajar tentang teknopreneur kan Iya, tadi betul juga sekali. begitu. Nah, begini, kalau di dunia kerja yang tadi saya sampaikan akan berbeda dengan dunia perkuliahan. Salah satunya kita menguatkan mahasiswa kami dengan berorganisasi Kak Oh tentunya gitu, ya. wah luar Karena dengan biasa. berorganisasi itu kan menjadikan mereka memiliki pengalaman ya, Iya iya betul. pengalaman bagaimana memanajemen waktu, kemudian memanajemen apa yang namanya diri, begitu banyak sekali yang dipelajari dari situ, ya. Menghadapi dengan berbagai macam sosial, ya, karakter teman-temannya begitu, ya. Itu salah satu apa ya namanya upaya kita untuk mempersiapkan mahasiswa kita nantinya untuk terjun di lapangan gitu ya, di dunia pekerjaan mungkin Iya, begitu oke. ya nantinya begitu ya. Otomatis eh, tidak ini juga tidak lepas dari ajaran-ajaran agama ya, dari apa namanya karakteristik Al-Qur'an begitu ya, tidak lepas dari itu pastinya Kak Aziza. Oke, jadi tetap ngikutin perkembangan zaman dan siap Iya, bersaing di dunia kerja dengan iya, pedoman-pedoman agama Islam itu tadi betul ya Bu ya. sekali. Ya luar biasa. Terus nih Bu, pesan dari Bu kita untuk teman-teman yang mahasiswa sedang belajar saat ini dan juga buat teman-teman calon mahasiswa Bu, silakan. Oke, teman-teman mahasiswa PAI Universitas IPET Semarang, khususnya pesan saya kepada teman-teman semuanya adalah terus belajar, terus kembangkan potensi diri, terus membangun jejaring begitu, nggih. Dan apa namanya, jangan pernah bosan belajar begitu, dan jangan hanya belajar mungkin di dalam kelas saja, tapi bisa belajar di luar sana ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman pelajari di luar sana, misalkan berorganisasi begitu. Oke, kemudian untuk teman-teman calon mahasiswa di luar sana yang mungkin barangkali teman-teman masih bingung nih mau mencari universitas di mana begitu ya. Di Universitas IPA Semarang aja. Betul. Iya, dan barangkali ada yang mau prodi apa ya, ada yang berminat masuk prodi PAI, masuk prodi PAI INTET aja, karena kita di sini insya Allah akan belajar banyak hal ya terkait tentang pendidikan agama Islam, juga terkait tentang dunia digital begitu ya, digital tapi digital yang baik begitu Oh, ya. digital yang baik. Ini digital baik gitu. Digital yang sesuai begitu ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana memiliki jiwa teknopreneur karena sesuai dengan visi misi universitas kita sendiri gitu ya Kak Aziza, itu teman-teman. Ya luar biasa. Terus selain itu jalur pendaftarannya juga banyak banget Iya, ya Bu betul kita ya. sekali, Jadi banyak teman-teman bisa sekali. daftar dengan jalur yang disesuaikan nih dengan Betul kebutuhan teman-teman sekali, semuanya. Mungkin yang mau sambil kerja atau mungkin sambil mondok karena di kita Iya. juga banyak mahasiswa yang di pondok pesantren juga Iya, ya betul Bu. sekali. Dan itu tidak mengganggu sama sekali jam perkuliahannya. Betul Wah luar biasa. sekali, Jadi iya. teman-teman yang masih bingung dan masih ragu milih pendidikan agama Islam jangan ragu-ragu lagi setelah nonton Iya. ini ya Bu. Iya. Udah tahu kalau pendidikan agama Islam belajarnya banyak banget. Iya, Dosennya juga masih pada muda-muda ya. Iya. Kak Prodinya itu masih seimut itu loh. Ya Allah. Dan ini juga loh Kak, kita banyak beasiswa juga kan Kak, Oh di iya, sini ya. betul Ada sekali. beasiswa KIP, kemudian beasiswa tahfidz Ya, Quran. betul Barangkali di sana banyak sekali ya namanya hafidz-hafidzoh Iya, ya yang betul. ingin kuliah begitu. Kita ada beasiswa tahfidz Quran, kemudian ada beasiswa guru juga Kak Aziza. Oh Anak iya, guru maaf. betul. Anak guru ada beasiswa anak TNI begitu. Betul, dan Banyak anak sekali. alumni juga ada loh Bu. Alumni, oh iya Iya betul banyak sekali, alumni banget. juga ada. Jadi teman-teman yang masih bingung nih, aduh kenapa sih harus bingung ya Bu ya? Iya, Kayak betul ada sekali. PAI di Universitas IPET kenapa harus bingung? Langsung masuk Iya. aja, pilih jalur sesuai yang dimau sama teman-teman Betul semua. Pilih sekali. beasiswa yang kira-kira bisa di-apply gitu ya. Betul Oke, wah, sekali. luar biasa. Terima kasih banyak ya Bu kita untuk Iya. waktunya sharingnya hari ini. Jadi teman-teman yang masih ragu nonton ini jadi yakin nih kayak PAI aja deh habis ini gitu. Buat teman-teman juga jangan pernah bosan-bosan karena saya selalu menjadi host dari Iya. podcast Beberapa Prodi. Jadi Iya. semoga setelah ini teman-teman jadi lebih yakin, lebih mantap lagi untuk masuk di Prodi PAI Universitas IPET. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu kita. Sama-sama. Dadah. Dadah.